yang ada pada semua peradilan tuh. Aktif untuk mempertanyakan peluang terjadinya penyelundupan hukum. Kedaulatan itu dikuantifikasi, maka dia segera jadi statistik. Siapa yang menang banyak, dia memiliki kedaulatan. Lalu yang kalah nggak punya kedaulatan. Selamat sore semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul dalam dialog yang sangat kita tunggu-tunggu di Tanah Malamo ini dengan tajuk Telaah Demokrasi Konstitusional dalam Sistem Politik serta Menjawab Tantangan Sistem Oligarki. Di Tanah Malamo ini kita akan membahas terkait hal-hal mengenai terkait demokrasi konstitusional dan bagaimana kita menjawab upaya-upaya oligarki yang ingin merubah wajah demokrasi kita. Yang dimana dalam konstitusional kita sudah dijelaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, bukan di beberapa kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan untuk memperkaya sistemnya dan merubah wajah dan tatanan demokrasi kita. Kemudian diskusi pada hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap masalah demokrasi kebangsaan kita yang perlahan-lahan mulai tergerus oleh kepentingan oligarki serta ketidakstabilan demokrasi dalam ruang berbangsa dan bernegara kita. Untuk itu dalam diskusi kali ini kita akan membahas tentang demokrasi konstitusional dan bagaimana menghadapi tantangan oligarki yang dapat merubah wajah demokrasi kita. Sekali lagi yang saya ingatkan. Dalam acara dialog ini kami mengundang Kanda Rocky Gerung, atau yang kita kenal sebagai Presiden Akal Sehat, yang dimana berbagai kata-kata dan narasi yang beliau bangun selalu memberikan stigma bahwa ada yang harus diperbaiki dengan pemangku kekuasaan kita, yang mana mereka ini adalah pelaksana amanah demokrasi, yang juga beliau juga adalah seorang akademisi dan intelektual publik Indonesia. Tak lupa juga beliau adalah merupakan salah satu pendiri Setara Institut dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Izin. Kanda. Kemudian yang menemani Bung Rocky Gerung ataupun Kakanda Rocky Gerung dan juga menjadi narasumber dalam dialog ini adalah salah satu akademik yang paling kami nantikan narasinya mengenai reformulasi peraturan, yaitu Dekan Universitas Muhammadiyah Sorong, Kakanda Alwiya Sakti Ramadan Syah Rakia. Yang perlu diketahui oleh para audiens, beliau ini berhasil meraih gelar doktornya di bidang hukum tata negara pada program studi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah, Universitas Muslim Indonesia. Kemudian nantinya beliau berdua akan menyampaikan materi serta berdialektika tentang sistem demokrasi konstitusional terhadap sistem politik serta upaya menjawab tantangan oligarki pada dialog hari ini. Tidak lupa juga saya Hairul Raha selaku moderator hari ini akan memandu, memprovokasi dan menjadi pengantar terciptanya argumentasi-argumentasi hukum dalam forum yang luar biasa ini. Adapun tidak mengurangi rasa hormat saya persilahkan kepada Kakanda berdua untuk kita sama-sama saling sharing dan juga memberikan pemahaman demokrasi konstitusional dan bagaimana solusi-solusi untuk menjawab tantangan menghadapi sistem-sistem yang kita ketahui bersama bahwa demokrasi kita terancam dengan sistem oligarki pada saat ini. Saya langsung saja, saya ingin menanyakan kepada Bung Rocky Gerung. Izin. Ini saya agak sedikit gugup sebenarnya, karena Bung Rocky ini selalu tampil di TV, tampil di berita dengan narasi-narasi dan stigmanya yang konstruktif membangun pemikiran-pemikiran akal sehat. Sehingga kita yang sivitas akademika hukum itu juga sedikit gugup nih, bertanya ke Bung Rocky nanti takutnya ditanya balik dengan pernyataan-pernyataan akal sehatnya begitu. Takutnya moderatornya akalnya agak sakit, jadi dibenarkan sehingga sehat kembali gitu. Jadi menurut Bung Rocky, demokrasi yang berada di Indonesia pada saat ini apakah telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan telah berjalan dengan baik? Bila mana secara pelaksanaan yang ada di masyarakat adalah keadaannya semakin dipersulit, maupun ketika melakukan pencegahan akan mendapatkan sebuah cegahan yang berasal dari pihak lainnya. Sehingga ketika dilaksanakan sebuah pemilihan,
kepala pemerintahan yang dimana berasal dari independen akan selalu dipersulit. Kita lihat realitasnya seperti di daerah otonom seperti ini, Papua Barat. Yang di 2019 kita tahunya ada beberapa pemilu kepala daerah atau pemilihan kepala daerah yang dimana berbagai macam sistem yang diterapkan oleh KPU dan Bawaslu dan berbagai item-item pelaksana demokrasi kita. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Satu, keterwakilan daripada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan partai, dan satu kelompoknya mengatasnamakan kedaulatan yang diberikan label dengan kota kosong, paroki. Maka oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada Pak Rocky, menurut Bung Rocky, demokrasi yang berada di Indonesia pada saat ini apakah telah berjalan sesuai dengan harapan daripada founding fathers kita? Ataupun juga harapan daripada stat fundamental norum yang dijelaskan di pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Apakah benar kedaulatan kita berada di tangan rakyat atau seperti apa, Bung Rocky? Apa bedanya pertanyaanmu yang kau baca dan pertanyaan yang kau ucapkan tanpa membaca? Apa bedanya? Perbedaan antara itu ya mungkin narasi ini saya sudah susun dari rumah. Karena Sampai di situ, stop. Kalau you udah susun artinya ada di otakmu itu. Jadi buang aja tuh, buang. Ini nggak ada nih. Pikiran itu tumbuh dalam suasana, tumbuh dalam situasi. Yang Anda susun di rumah itu nggak mungkin Anda bawa di sini kalau suasana berubah itu. Disertasi yang Anda tulis tadi pagi, sore ini udah berubah tesisnya. Jadi pastikan bahwa kita selalu punya stok argumen sesuai dengan keadaan real time. Ada misalnya baca itu, tiba-tiba Pak Jokowi umumkan bahwa pemilu dipercepat. Gak ada gunanya lagi itu kan. Atau pemilu ditunda, gak ada gunanya. Jadi saya senang ada di sini, di tempat di mana pikiran bisa dikumpulkan secara maksimal tanpa teks. Itu intinya tuh. Lain kalau Anda pejabat, Anda mesti baca itu demi tertib administrasi supaya ada yang di file. Kalau ibu tadi gubernur, mewakili gubernur, dia mesti baca. Karena ada kebutuhan administrasi untuk mengarsipkan apa yang diucapkan. Tapi ini adalah forum bebas, kita intelektual. Dan saya tahu bahwa tadi semua yang bicara atas nama Permai mengatakan bahwa ini bukan forum demonstrasi, ini forum dialog gitu. Jadi saya tahu bahwa saya ada di dalam suasana di mana pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menandinginya tuh. Kalau pikiran saya Anda nggak ganggu, itu artinya saya lagi berdoa. Anda nggak boleh ganggu orang berdoa itu. Jadi itu bedanya pikiran dan berpikir dan berdoa. Oke, saya dapat poin dia. Dia mempertanyakan apakah dalil kedaulatan rakyat itu sudah berlaku maksimal atau belum di Indonesia? Satu, apakah konstitusi jadi arahan kita untuk mempersoalkan demokrasi atau ada arahan lain, yaitu arahan oligarki? Kan cuma dua itu substansinya kan. Jadi ini bukan saya ganggu Anda, supaya kita mulai dengan satu kepastian bahwa yang diberi Tuhan pada kita adalah pikiran. Harta itu tidak diberi Tuhan, karena itu ada orang yang merampas harta. Kalau pikiran nggak mungkin dirampas. Jadi kalau kita kehilangan kemampuan berpikir, artinya kita tidak memanfaatkan apa yang diberi Tuhan pada kita, itu akal pikiran dari awal. Di dalam riset, manusia itu dikasih 100% otak, yang dia pakai paling maksimal 14%. Jadi kalau Anda hanya pakai 14%, Anda pasti masuk neraka semua tuh. Karena Tuhan kasih 100, kenapa cuma 14% yang dipakai itu? Oke. Yang sisanya apa? Sisanya adalah ditulis enggak? Itu soal lain tuh. Jadi sekali lagi saya balik pada poin tadi itu, bahwa konstitusionalisme adalah ide yang di awal tahun 1500 dimaksudkan sebagai prinsip untuk menghalangi kekuasaan raja. Itu ide pertama dari konstitusi yang ditulis oleh orang semacam Hoffman, François Hoffman. Judulnya Franco-Gallia. Buku klasik yang gak pernah dibaca oleh anggota DPR atau kabinet. Apa itu konstitusi? Konstitusi bahkan dia sebut konstitusi adalah hak untuk membunuh raja.
Ngeri sekali pada waktu itu. Tetapi kita tahu sekarang membunuh raja itu adalah kriminal. Tetapi itulah kira-kira 500 tahun yang lalu yang dimaksudkan dengan konstitusionalisme. Nah kalau kita rumuskan tema itu dalam peradaban sekarang, konstitusi artinya hak rakyat untuk membatasi kekuasaan penguasa. Itu intinya. Yang dalam bentuk yang 500 tahun lalu membatasinya dengan memenggal kepala raja. Jadi kita pahami itu, konstitusi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan presiden. Bukan untuk memperpanjang. Nah itu sifat yang mesti kita pahami dari awal bahwa kalau kita berkonstitusi artinya kita ingin ada perubahan politik secara rutin. Supaya tidak terjadi absolutisme. Begitu terjadi absolutisme nggak mungkin ada yang kita sebut kompetisi sehat atau sirkulasi elit. Itu dasarnya itu pertama. Jadi konstitusi adalah isinya adalah aturan-aturan untuk membatasi bukan untuk memperpanjang. Yang sekarang lagi dibicarakan perpanjang kekuasaan, nggak bisa. Justru untuk membatasi, untuk menghalangi kekuasaan menjadi absolut. Karena dalam dalil power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi demi itu sebetulnya. Nah, sekarang soal yang kedua, keterangan yang kedua, sovereignty, kedaulatan rakyat. Di mana kedaulatan rakyat itu berada? Pada DPR? Enggak. Pada kita. Kedaulatan itu enggak pernah kita serahkan pada DPR yang bahkan mewakili kita. Sebab itu satu-satunya penanda bahwa kita warga negara, kita berdaulat. Kalau kedaulatan saya serahkan pada anggota DPR, saya kehilangan kedaulatan. Lalu bagaimana saya mengkritik dia kalau saya enggak berdaulat? Bagaimana saya recall dia? Bagaimana saya menghukum dia? Jadi kedaulatan itu tidak pernah diserahkan pada DPR. Yang kacau di benak kita, DPR selalu klaim kami mewakili kedaulatan rakyat. Enggak ada. Anda hanya mewakili kepentingan politik kita 5 tahunan. Sementara kedaulatan itu melekat pada saya seumur hidup saya. Jadi filosofi itu yang seringkali tidak diajarkan di fakultas hukum. Tetapi kalau kita baca seluruh diskurs modern tentang yang disebut people sovereignty, itu artinya sekali lagi kita tidak pernah menyerahkan kedaulatan itu pada anggota DPR. Juga pada presiden, kita nggak serahkan kedaulatan pada presiden. Juga pada hakim, kita nggak serahkan itu pada hakim. Karena itu inti dari republik. Respublika artinya urusan publik ditangani melalui prinsip rakyatlah yang berdaulat. Nah, kenapa akhirnya kedaulatan itu seringkali merosot nilainya? Karena ada feodalisme, karena ada oligarki, karena ada amplop, karena ada tekanan. Jadi supaya kedaulatan itu betul-betul kita resapi sebagai hak warga negara, harus ada politik oposisi. Jadi kedaulatan rakyat itu dimanifestasikan ke dalam politik oposisi, bukan ke dalam politik parlemen itu. Yang diwakili oleh parlemen adalah mayoritarianism. Itu kuantitas politik. PDIP menang maka dia mewakili mayoritas rakyat Indonesia, bukan kedaulatan rakyat Indonesia. Golkar menang dia mewakili mayoritas pemilih Indonesia, bukan kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu tidak boleh dikuantifikasi. Itu intinya tuh. Dia adalah kualitas utama kita untuk mempersoalkan kekuasaan. Kalau kedaulatan dikuantifikasi, maka dia segera jadi statistik. Siapa yang menang banyak, dia memiliki kedaulatan. Lalu yang kalah nggak punya kedaulatan. Jadi logika itu yang sering saya terangkan tuh. Itu poin pertama. Yang berikut adalah keadaan kita hari ini. Representasi dari kedaulatan rakyat itu. Saya tahu bahwa di Papua mungkin pejabat-pejabat gubernur udah masuk di sini. Yang diangkat oleh presiden melalui keputusan Menteri Mendagri itu. Hal yang sebetulnya saya pertanyakan terus. Kalau misalnya dianggap bahwa pejabat itu kedudukannya sementara atau darurat, maka pertanyaannya dia dapat legitimasi dari siapa untuk memimpin Papua, memimpin Aceh, memimpin Jawa Barat, memimpin Jawa Timur di dalam kondisi yang belum ada pemilunya. Jadi namanya problem legitimasi. Boleh nggak ada pejabat sementara? Boleh. Berapa lama? 2 minggu, oke. 2 bulan, oke.
Tapi kalau 2,5 tahun artinya separuh dari tahun pemilu. Artinya pejabat yang bersangkutan tidak mungkin mempertanggungjawabkan setengah dari tahun pemilu 2,5 tentu pada DPR. Karena dia diangkat oleh presiden. Jadi dia akan memihak pada kekuasaan, dia tidak memihak pada rakyat. Dia nggak bertanggung jawab pada rakyat. Bisa kita bantah, iya tapi pemimpin yang ada di kita kan dia pro rakyat. Iya tapi itu sifatnya subjektif, bukan sistemik. Jadi tidak boleh, bahkan di dalam konstitusi, semua pejabat publik harus dipilih secara demokratis. Menunjukkan itu bukan demokratis. Boleh nggak menunjukkan? Boleh. Kalau ada kedaruratan. Berapa lama kedaruratan itu? Dan terangkan apa alasan kedaruratan. Nah sekarang saya lihat di dalam pemberitaan 80% gubernur di Jawa itu sudah ada pejabat yang diangkat. PLT-nya udah diangkat. Artinya 80% rakyat Jawa dikuasai oleh kepentingan presiden. Logikanya begitu. Boleh dibantah? Boleh. Di Indonesia 60% sudah diangkat oleh presiden. Jadi buat apa lagi ada pemilu kalau udah diangkat? Dengan kata lain, kalau ada pemilu sekarang, suara itu dengan sendirinya dikendalikan oleh eksekutif melalui pejabat-pejabat yang diangkat. Kalau Anda saya angkat, Anda pasti ingin balas jasa pada saya. Itu logikanya tuh, bukan pada rakyat. Jadi kalau saya kasih kritik, demi akal sehat, saya tidak benci pada pemerintah. Yang seringkali diucapkan Rocky Gerung membenci pemerintah, enggak. Saya mengajar di Lemhanas, lembaga pemerintah. Saya mengajar di Sespimti Polri di Bandung. Saya mengajar di Seskogap TNI. Masa saya benci pemerintah? Yang saya kritik adalah kebijakan yang tidak demokratis. Jadi hanya demi kepentingan akademi. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya bukan anggota partai politik. Saya nggak punya niat untuk masuk di dalam politik. Saya terseret dalam politik karena diminta untuk berkomentar. Padahal hidup saya itu 15 tahun saya ngajar di UI. Sebagian besar hidup saya itu ada di hutan, di gunung. Saya pendaki gunung tuh. Saya udah naik gunung seluruh dunia. Gunung es di Himalaya, gunung es di Rusia, di Eropa tuh. Di Indonesia saya udah naik semua gunung di situ. Satu-satunya gunung yang menipu saya adalah Gunung Siklop. Yang ada di depan Bandara Sentani. Satu waktu saya turun di Bandara Sentani. Terus ada orang nantangin, "Bang, bisa nggak naik gunung itu?" Saya bilang, gunung ini paling nggak sampai 2000 meter. Berapa lama Bang bisa? Paling 3 jam lah saya naik gunung itu kan. Saya angkuh mengatakan itu bisa saya naiki dalam tinggi. Ternyata saya naik gunung itu selama 15 jam. Baru saya tobat. Karena ternyata itu nggak ada jalur, mesti merangka akar. Tapi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kadang-kala kita salah antisipasi. Saya cuma lihat tingginya itu. Padahal jalan ke arah itu sebelah jurang, ini ada ular di situ tuh, itu pohon yang udah rapuh tuh. Tapi itulah kehidupan, hal-hal yang kadang-kala kita anggap sepele, padahal itu tantangan. Demikian juga dalam demokrasi. Kita anggap sepele bahwa pejabat gubernur, pejabat wali kota diangkat oleh presiden. Kita anggap itu sepele, padahal itu sangat esensial bagi pertanggungjawaban demokratis. Jadi itu poin pertama tuh. Yang terakhir mungkin sekedar untuk menerangkan bahwa ada kecepatan saya untuk melihat apa yang sedang berlangsung di Papua itu. Karena Papua bukan sekedar orang mau tagih seberapa banyak Jakarta memberi bantuan atau dana-dana khusus itu. Dan seberapa banyak dia menghasilkan SDM. Itu problem. Tapi lebih dari itu, Papua ada di dalam kacamata pemain-pemain internasional. Entah itu financial market yang berupaya untuk cari keuntungan dari sumber alam Papua. Dan pemain politik global yang berupaya untuk memantau apakah stabilitas Papua bisa diukur untuk menjamin stabilitas di Indo-Pasifik. Beliau menggambarkan kepada kita tentang demokrasi konstitusional, terus dengan beberapa bahasa, ya mungkin kalau teman-teman yang kembali kemudian membaca apa yang tadi beliau katakan ya, itu memang redaksinya seperti itu. Karena memang demokrasi konstitusional bertujuan untuk hal-hal tersebut. Tapi dalam konteks Indonesia, demokrasi konstitusional sebenarnya adalah antitesa daripada demokrasi institusional yang 32 tahun tidak memberikan hak rakyat dalam mengkonsumsi keadilan sebanyak-banyaknya. Tetapi kita lihat bahwa demokrasi konstitusional yang sekarang kita rasakan ya,
Kalau Bapak Ibu bertanya demokrasi konstitusional itu apa? Itu dalilnya pasal 1 ayat 2. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Kalau sudah bicara undang-undang kita kejar lagi tuh undang-undang yang mana? Karena undang-undang kan sekarang itu ada undang-undang dasar yang 1945, ada yang Negara Republik Indonesia yang tadi disebutkan oleh Bang Rocky, bukan NKRI tapi NRI gitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga di dalamnya itu kalau kemudian kita lihat itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan satu sama lain, ya. Jadi kendati kemudian ketika kita berbicara tentang demokrasi konstitusional yang mengacu pada pasal 1 ayat 2, tetapi dalam implementasinya kita kembali lagi kepada demokrasi institusional, di mana ruang demokrasi rakyat, apalagi misalnya dengan batasan-batasan tertentu yang dibuat untuk partisipasi politik, yang di situ sudah diuji 18 kali ya, termasuk Bung Rocky dan kawan-kawan di Mahkamah Konstitusi, ya. Kita ini kadang-kadang juga agak aneh lihat Mahkamah Konstitusi itu. Kenapa demikian? Karena Mahkamah kalau berbicara tentang bagaimana kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia mendesain sistem politiknya, apakah harus proporsional terbuka atau proporsional tertutup, itu dia tahu. Tapi kalau kemudian kita mau berbicara tentang presidensial threshold, itu seakan-akan Mahkamah itu lupa bahwa patron utama daripada pasal 1 ayat 2 itu tidak kemudian bisa dilepaskan dari penafsiran yang letter luck saja. Jadi Mahkamah pada sisi lain sering menggunakan penafsiran-penafsiran yang dilakukan secara sinkronisasi. Tetapi kenapa untuk kemudian berbicara tentang threshold yang merupakan ide dasar sebenarnya. Kalau sekarang kita bicara 20% threshold itu kan sebenarnya kita ingin menagih pasal, ini bahasanya Pak Rocky nih, menagih ya. Menagih dengan pasal 1 ayat 2 itu mengenai kedaulatan. Kalau berbicara kedaulatan dengan angka yang 20% dan lain sebagainya, memang bukan terletak pada angkanya. Tetapi ini kita melihat bahwa ada semangat ya. Semangat yang kemudian dielevasi dari sumber-sumber non-hukum untuk kepentingan-kepentingan kelompok. Mengapa kemudian kita melihat bahwa semangat itu diambil dari sesuatu yang non-hukum? Ya, karena pendalaman kita terhadap konstitusi itu kan sebenarnya akan mencerminkan bagaimana sebenarnya sistem ketatanegaraan kita itu ingin dibentuk seperti apa. Ya, ada salah satu tokoh namanya Sultan. Beliau mengatakan bahwa hukum, apalagi konstitusi itu, kita harus berbicara dalam perspektif denken einer gedachten. Artinya kita berbicara tentang sesuatu yang kemudian kita selami tanpa ada batasan di dalamnya. Karena konstitusi, walaupun pada dasarnya didesain untuk sesuatu yang sifatnya abstrak, ya, abstraksinya maksudnya supaya kemudian bisa dipakai lebih lama. Tetapi tidak serta-merta kemudian membuat konstitusi itu resisten dari pendapat, walaupun konstitusi itu komentar kita terhadapnya tidak merubah substansi-substansinya. Tapi jangan lupa, konstitusi itu tidak hanya terdiri dari undang-undang dasar. Ya. Konstitusi yang kita pahami sebagai warga bangsa adalah konstitusi yang juga lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari masyarakat. Nah, kebiasaan-kebiasaan timbul dari masyarakat itu tidak bisa dikukung dalam satu waktu, apalagi dalam satu pasal. Dia harus dikembangkan, dia harus diuji dengan waktu, sehingga kita mendapatkan sebuah gambaran tentang bagaimana res republikanya Indonesia ini mau diarahkan ke sana. Ya, jadi sifat finalitas dari konstitusi itu kalau kita berbicara pasal 37-nya clear. Tetapi sebagai sebuah perkembangan yang dapat membuat bangsa menemukan jalannya sendiri dalam rangka mengembangkan kredibilitas, wibawa bangsa, entah kemudian dalam skala internal atau bahkan lebih dari itu perlu kemudian diuraikan secara mandiri tanpa kita hanya bersandar pada konstitusi yang hanya dibaca secara letterlek. Begitu mungkin kira-kira yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Kanda Sakti. Mungkin saya ingin sedikit jauh mengembangkan terkait topik diskusi yang tadi terkait demokrasi dan ejawanta daripada demokrasi konstitusional.
Jika kita melihat daripada belakangan ini, isu-isu terkait ancaman demokrasi kita, kemudian juga banyak masalah-masalah korupsi, dan juga penyelenggaraan pelaksanaan demokrasi kita yaitu pemilu 2024, memakan pagu anggaran yang sangat besar, ratusan triliun. Apakah itu bagian daripada ejawanta demokrasi kita? Seperti itu mungkin Bung Rocky bisa jelaskan apakah ini bagian daripada ejawanta demokrasi kita yang menghabiskan ratusan triliun rupiah hanya untuk kontestasi memilih wakil-wakil kita di parlemen. Jadi anggaran itu dimaksudkan untuk menyelamatkan surat suara dari awal dia dikumpulkan. Dengan kata lain ada kecurigaan bahwa surat suara itu akan didagangkan karena itu mesti diamankan. Kan logikanya begitu kan? Padahal sebetulnya di dalam demokrasi, kalau kita saling percaya, bahkan surat suara itu atau kotak suara itu dikumpulkan di tas kresek plastiknya nggak ada soal. Karena ada trustfulness di situ. Di zaman Yunani, anggota DPR itu tidak dipilih, diundi. Karena ada prinsip etik bahwa siapapun yang terundi, dia akan mewakili kepentingan tetangganya. Itu prinsip egaliter, primus inter pares. Kalau saya misalnya terundi, maka saya akan bela dia, saya bela dia, bela saudara. Kalau dia terundi sama, dia akan bela kita. Ada kesetaraan etika. Itu yang disebut sebagai public man. Orang publik itu sama etikanya tuh. Dasarnya begitu. Jadi buat apa ditakuti, diundi aja. Tetapi perkembangan kemudian ada oligarki, ada feodalisme, ada kapitalisme, ada pencuri, ada maling. Lalu diamankan surat-surat. Dari awal yang kita sebut pemilihan itu udah dicurigai sebagai kejahatan. Itu buruknya. Nah karena itu di Eropa sekarang ya, dibuat hal yang lebih mudah tuh ya lewat WA aja. Tapi nanti kalau WA kita disadap seperti WA saya tuh setiap 2 minggu saya mesti bersihin karena disadap. Artinya nggak ada kepercayaan publik lagi pada pengguna-pengguna sosial media karena dikontrol oleh kekuasaan. Jadi selama hegemoni itu berlangsung, demokrasi nggak bisa hidup. Sama juga pemilu makin lama, kalau KPU kasih keterangan makin lama makin tinggi anggarannya. Artinya makin lama makin ada kejahatan dalam pemilu, gampangnya begitu. Kan mestinya KPU bilang kita turunkan aja anggarannya dibikin lebih sedikit karena kita udah saling percaya. Kan basisnya itu kan kepercayaan. Demokrasi ada trustfulness itu. Demikian sebaliknya, semakin banyak hukum yang kita buat oleh DPR itu penanda demokrasi nggak jalan. Kalau demokrasi jalan, saya nggak perlu laporin Anda ke pengadilan. Kita ngobrol aja begini kan. Pohon mangga Anda jatuh ke, daun keringnya jatuh ke rumah saya. Saya kesel. Saya laporin ke pengadilan. Karena mengotori privasi saya tuh. Kan ini negara hukum, laporin aja. Kenapa enggak kita bilang oke, saya ambil kotoran daun mangga Anda, tapi saya berhak juga untuk dapat 3-4 mangga ya. Lalu terjadi percakapan, oke ya gampang. Jadi percakapan itu membatalkan pidana mestinya tuh. Sama seperti yang terjadi dalam soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga begitu. Kenapa nggak bercakap-cakap aja sih? Kenapa mesti masukin ke pengadilan? Sehingga saya mesti bolak-balik Jakarta Solo untuk jadi saksi ahli di situ. Hanya untuk menerangkan hal yang konyol. Apa susahnya? Pak Jokowi datang dari belakang, nih asli. Malu semua orang yang nuduh dia nggak asli kan. Tapi semakin ditunda, semakin orang curiga. Betul-betul kalau begitu memang palsu dong. Gak ada percakapan sehingga mesti masuk pengadilan itu. Jadi semakin banyak hukum, demokrasi gagal untuk mengucapkan saling kepercayaan. Tetapi DPR juga punya logika yang ajaib. Kalau Anda tidak setuju dengan undang-undang yang kami buat, pergi ke Mahkamah Konstitusi, lakukan judicial review. Itu juga dungu namanya. Karena kalau DPR buat undang-undang, dia justru mesti upayakan supaya undang-undang itu tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh LSM, oleh buruh. Tidak di judicial review. Jadi pertanda bahwa undang-undang itu buruk pasti di judicial review. Kan sama dengan kalau saya habis ini
Pak, saya baru keluarin merek mineral, Nestle. Terus ada orang yang protes, itu mereknya kurang bersih. Maka saya bilang silakan bawa ke lembaga konsumen. Jadi dari awal saya ragu apa yang saya produksi. Demikian juga DPR, dia ragu apa yang dia produksi sehingga dia minta diuji di Mahkamah Konstitusi. Kan kacau. Mestinya dia bangga apa yang dia produksi sehingga dia bilang nggak mungkin ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Sekarang Mahkamah Konstitusi kebanjiran judicial review. Di negara demokratis di Eropa maupun di Amerika, itu Mahkamah Konstitusi itu paling 2 kasus setiap tahun memeriksa judicial review dan itu pun hal yang fundamental. Di kita ini setiap minggu ada judicial review. Artinya barang kotor masuk ke situ. Siapa yang bikin kotor? Produk DPR. Jadi kekacauan itu, kemampuan kita untuk menilai diri sendiri, kita asuransikan pada Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi juga nggak itu jadi mahkamah konstipasi. Karena nggak bisa mencerna kedaulatan rakyat. Padahal Mahkamah Konstitusi selain hak judicial review, dia juga punya hak yang disebut judicial activism. Yang ada pada semua peradilan tuh. Aktif untuk mempertanyakan peluang terjadinya penyelundupan hukum. Peluang terjadinya manipulasi pasal. Itu namanya judicial activism. Kalau Mahkamah Konstitusi, sebut aja setiap 3 bulan kasih public address. Kami mendeteksi ada permainan kekuasaan yang menyogok pasal-pasal yang sedang dibahas di Komisi 3 tuh. Maka mereka akan lihat, oh Mahkamah Konstitusi melakukan judicial activism. Maka Komisi 3 nggak akan memeras polisi supaya undang-undang itu jalan. Atau sebaliknya, polisi akan memeras Komisi 3 untuk meloloskan undang-undang tertentu. Jadi ini karena gagal di dalam diskursus demokrasi, maka tuker tambah pasal terjadi. Bahkan titik koma bisa ada harganya tuh. Kan kacau cara berpikir kita. Jadi sekali lagi, Permaki harus mulai dengan upaya untuk membersihkan yang kita sebut kultur hukum kita itu buruk sekali itu. Ya, yes, coba lebih keras tepuk tangannya tuh. Jadi itu tanggung jawab Anda. Apalagi kalau Anda mau jadi hakim kan. Setiap mahasiswa fakultas hukum yang bercita-cita jadi hakim, sejak semester 1 dia udah saya anggap sebagai makhluk yang mulia tuh. Karena dia mau menegakkan keadilan. Menjadi hakim itu dari dalam dirinya tumbuh semacam keadilan. Karena itu mulai dari Permaki, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Mahasiswa yang berupaya mempertahankan nilai. Jangan sampai Permaki jadi berubah menjadi Perhimpunan Maklar Hukum Indonesia. Yang sekarang lagi marak itu. Jadi keinginan untuk menegakkan hukum melalui sistem demokrasi terutama dimaksudkan supaya kita memuliakan percakapan warga negara. Yang terjadi sekarang kalau Anda disebut pengacara, Anda hanya disebut pengacara sekarang kalau Anda punya cincin 7 di 3 jari. Itu tanda pengacara. Gini. Padahal kasus dimenangkan lewat under table transaction. Lewat tukar tambah amplop, bukan lewat dalil di pengadilan. Jadi rusak sistem hukum kita. Karena itu saya berharap bahwa forum semacam ini rumuskan sesuatu supaya etik di dalam bernegara itu dimunculkan melalui kebersihan legal reasoning. Itu tambahan kecil dulu, nanti mungkin ada soal lain.